Jakarta merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jakarta juga menjadi salah satu penyumbang angka limbah B3 elektronik terbesar saat ini di Indonesia. Salah satunya yaitu limbah kabel. Kabel merupakan salah satu benda elektronik yang sehari-hari kita gunakan. Tanpa adanya kabel, tidak mungkin manusia bisa hidup dengan menggunakan cahaya, listrik, dan lain sebagainya. Kabel sudah menjadi bagian dari manusia modern saat ini. Tapi, bagaimana jika kabel yang kita pakai sehari-hari rusak? Atau putus? Akan kita kemanakan kabel rusak itu? Saat ini, masih banyak orang-orang yang membuang limbah kabel secara sembarangan, tanpa mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari limbah elektronik ini. Dengan Bapak Yuda, pengawas di sini pemilahan sampah dari sumbernya. Dari warga yang memilah sampah, dari warga kita angkut sampahnya, elektroniknya ditaruh di kantor di gudang kita, TPS 5B3. Dari TPS 5B3 dibawa ke Sudin Lingkungan Hidup. Kalau dari warga kita udah terpilah sampah B3-nya. Kalau itu kita pilah-pilah dulu dari kaleng ataupun elektronik, lampu atau kabel atau TV kayak gitu-gitulah, ke kipas angin itu dipisah-pisahin semuanya. Biasanya kaleng sama kabel, TV bekas, lampu. Kalau mana kita pakai plastik, kalau bocor kita plastikin langsung, kita ikat, itu kita taruh di tempat khusus. Kalau undang-undangnya warga suruh memilah sampah dari sumbernya untuk menangani sampah, mengurangi sampah yang ada di Jakarta. Kayak gitu biasanya kita warga kalau ada perlu apa-apa, penanganan sampahnya nggak bisa ditanganin, kabarin kita datengin. Solusinya warga harus memilah sampah dari sumber. Kalau nggak dikurangin, nggak mungkin bisa diatasin di Jakarta. Agak warga masyarakat memilah lebih aktif untuk memilah sampahnya dari sumbernya. Harapan saya dari pemerintah supaya lebih baik lagi, SDM-nya itu kendaraannya lebih diperhatiin. Kenalkan, nama saya Ibu Haironi. Saya dari Kelurahan Nusa Jaya. Jabatan saya sebagai Ketua UMKM Kelurahan Nusa Jaya. Untuk kegiatan perekonomian di Kelurahan Nusa Jaya ini, di Gerai UMKM kita menampung semua produk-produk buatan UMKM kita, dari makanan sampai souvenir. Kalau untuk daur ulang limbah ini, kebetulan saya yang buat sendiri. Itu sudah lama saya memanfaatkan limbah kabel untuk limbah kabel saya produksi itu udah lama, untuk souvenir, untuk produk-produk yang karya seni lah, banyak yang sudah saya ciptakan. Awal prosesnya dari yang limbahnya ya, dari kabel yang masih terbungkus itu kita buka menggunakan cutter, alat bantunya menggunakan cutter, kita lepas seperti ini sampai dia terlepas. Prosesnya seperti inilah, kira-kira seperti ini. Saya sampai habis, sampai terlepas. Kalau banyak itu kita gulung seperti ini bisa, atau digulung seperti ini bisa. Untuk merangkainya ya, kita gunakan tergantung medianya. Kalau medianya kecil, tergantung juga alat ini yang kita gunakan apa gitu.
Kalau yang kita gunakan mute, alat bantu sama ya, mute ini bisa masuk 1 kali masuk itu 5. Saya menggunakannya 5 mute. Saya masukin, taruh di tengah, itu langsung dibentuk seperti ini, dirangkai, nanti jadinya seperti ini rangkaiannya. Kalau seperti ini kita masukin, tarik, gunting, seperti itu prosesnya, kurang lebih seperti ini. Ini juga sama seperti ini. Untuk proses jadi seperti ini tadi kita sudah coba ya satu-satu. Ini setelah terbentuk kita proses nih seperti ini nih, dimasukin kawat yang sudah kita siapkan juga. Ini kawat ini itu juga sama ya, limbah juga dari instalasi listrik sama. Tuh, instalasi listrik limbahnya setelah dironce, setelah dijadi satu bentuk, kita rapihkan Kak, semuanya nanti akan jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini jadinya. Tapi ya menggunakan kawat. Kenapa saya memilih kawat? Karena kawat itu mudah dibentuk, enak. Kalau pakai tali atau pakai kenur ini susah, nggak bisa dibentuk seperti ini, mau dilurusin gitu ya. Kalau ini kan enak nih, dilurusin bisa, mau ditidurin gini bisa, seperti itu. Kalau misalkan kita pakai kenur bisa memang seperti ini, tapi dia terus jatuh begini terus jatuhnya. Nah, kalau pakai kawat sama-sama dia dibentuknya, mau kita modelin seperti apa juga mudah terbentuknya. Nanti hasilnya nanti seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sama yang seperti ini pun begitu. Nah, untuk alasnya kita juga sama gunakannya, itu juga limbah bekas botol atau bekas makanan yang sudah tidak digunakan lagi, itu bisa kita manfaatin juga. Biasanya di kabelnya gitu, wah ternyata kabelnya habis gitu ya kan. Biasanya ya syukur alhamdulillah kalau pas lagi ada nih yang masih belum dikupas gitu ya, masih belum dikupas. Itu ya kendalanya ya makan waktu, harusnya saya bisa lebih cepat, pengerjaannya jadi lama. Alternatif lain ketika itu saya butuh banyak, alternatif lain artinya saya beli gitu. Kalau beli mahal, kalau ini kan saya limbah yang saya gunakan gitu ya. Kalau beli rasanya aduh sayang banget. Kalau pakai limbah kan enggak, kurang lebih gitulah kira-kira. Kalau saya lebih suka menggunakan produk ini, artinya dari bekas kawat ini digunakannya ya di samping saya memanfaatkan limbah yang harusnya terbuang, itu masih bisa berguna gitu, masih bisa bermanfaat buat saya ya. Semoga juga banyak di luar sana nanti banyak orang-orang yang memanfaatkan produk-produk limbah, itu artinya kabel-kabel ini juga ternyata masih bisa bermanfaat untuk kita gitu kan. Walaupun nilai rupiahnya itu tidak banyak ya, artinya masih nominal yang kecil lah. Anggaplah misalkan satu ini 10.000 atau 12.000 katakan. Kalau ada orang yang pesan di di jumlah yang banyak, tetap akan jadi cuan buat kita. Harapan saya untuk pemerintah terutama gitu ya kan, semoga kita ini terutama pelaku UKM itu mudah mendapatkan limbah-limbah bekas-bekas listrik gitu ya, limbah-limbah yang seperti inilah gitu. Jadi kami gitu tidak harus beli mahal, tapi masih bisa memanfaatkan produk-produk limbah-limbah tersebut gitu. Harapan saya mudah didapatkan, terus banyak info lah yang kita dapat juga, entah itu dari TV gitu ya kan. Biasanya mungkin kalau ibu-ibu rumah tangga mah biasanya juga suka gaptek ya. Tapi kalau info itu diberikan ke bawah, artinya misalkan disosialisasikan ke RT, ke RW atau ke kelompok PKK, mungkin itu juga jadi acuan ibu-ibu yang kurang
mengerti media itu, ya kurang informasi. Mungkin harapan saya apapun itu untuk pelaku-pelaku karya seni mudah mendapatkan informasi atau alat bantu yang mereka butuhkan. Limbah kabel yang selama ini dianggap sebagai sampah berbahaya, jika dikelola dengan kreatif dan inovatif, dapat menjadi sumber manfaat ekonomi dan lingkungan. Kisah ini mengajak kita semua untuk sadar bahwa dengan mengubah limbah menjadi karya yang bernilai, kita tidak hanya menjaga bumi, tapi juga membuka peluang usaha dan berkah bagi masyarakat. Mari mulai dari langkah kecil dengan memberikan nilai pada limbah demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Terima kasih.